Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tayangan Kisuma, kisah-kisah ulama yang semoga dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari media Kisuma akan kembali menceritakan kisah-kisah ulama, yakni bagaimana kisah Kiai Haji Khalil Bangkalan atau yang kita kenal dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan dari Madura. Pemirsa budiman yang menyaksikan tayangan ini, Kiai Haji Muhammad Khalil, yakni bernama Kiai Haji Muhammad Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu dari Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putra dari Sultan Umdatullah Abdullah yang memerintah di daerah Campa. Ayahnya adalah Syed Ali Nurul Alam bin Syed Jamaluddin Al-Kubro. Kiai Haji Muhammad Khalil dilahirkan yaitu pada tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1235 Hijrah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama dan digembleng langsung oleh ayah beliau. Ketika menginjak dewasa, beliau taklim di berbagai pondok pesantren, yaitu sekitar 1850-an. Ketika usianya menjelang 30 tahun, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban di Jawa Timur. Dari Langitanlah tersebut beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, daerah Bangil, yaitu Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di Pondok Pesantren inilah beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengan beliau. Sewaktu menjadi santri, Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik atau tata bahasa Arab. Di samping itu juga beliau juga seorang hafiz Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, yaitu 7 cara dalam membaca Al-Quran. Pada tahun 1276 Hijrah atau tahun 1859 Masehi, Kiai Haji Muhammad Khalil belajar di Mekah. Di Mekah inilah Kiai Khalil Al-Maduri belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu seorang syekh guru ulama dari Indonesia atau tepatnya dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani. Beberapa sanad hadis yang diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Syubuh bin Ismail Al-Bimawi. Kiai Haji Muhammad Khalil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu mempunyai kebiasaan memanggil gurunya sesama rekannya, dan Kiai Haji Muhammad Khalil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri, dan Syekh Salih Asy-Syamarani dari Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon.
Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau tulisan Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Karena Kiai Muhammad Khalil Bangkalan cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren, baik di Jawa dan juga di Mekah, maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar daripada ilmu nahwu, fikih, torekot, dan lain sebagainya. Ketika Khalil muda menyantri pada Kiai Nur di pesantren Langitan Tuban, Kiai Khalil seperti biasanya ikut jemaah sholat yang memang keharusan para santri. Di tengah kekhusyuan jemaah sholat, tiba-tiba Kiai Khalil tertawa terbahak-bahak. Tentu saja hal ini membuat santri lain marah. Demikian juga dengan Kiai Nur. Dengan kening berkerut, Kiai bertanya, "Wahai Kiai Khalil Bangkalan, kenapa waktu sholat tadi kamu tertawa terbahak-bahak? Lupakah kamu itu mengganggu kekhusyuan dalam sholat dan sholat kamu tidak sah?" Lantas Kiai Khalil menjawab dengan tenang, "Maaf, begini Kiai, waktu sholat tadi saya sedang melihat Kiai sedang mengaduk-aduk nasi di bakul. Karena itu saya tertawa. Sholat kok mengaduk-aduk nasi? Salahkah yang saya lihat itu Kiai?" Jawab Kiai Khalil muda dengan mantap dan sopan. Kiai Muhammad Nur terkejut. Kiai Khalil benar, santri baru itu dapat membaca apa yang terlintas di benaknya. Kiai Muhammad Nur duduk dengan tenang sambil menerawang lurus ke depan, serta merta berbicara kepada santri Kiai Khalil. "Kau benar anakku, saat mengimami sholat tadi perut saya memang sedang lapar. Yang terbayang dalam pikiran saya saat itu memang hanya nasi anakku," ucap Kiai Muhammad Nur secara jujur. Sejak kejadian itu, kelebihan Kiai Khalil akhirnya menyebar luas, bukan hanya terbatas di pesantren Langitan, tetapi juga sampai ke pesantren lain di sekitarnya. Karena itu, setiap kiai yang akan menimba ilmunya oleh Kiai Khalil muda, maka para kiai itu selalu mengistimewakannya untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya. Kiai Muhammad Khalil Bangkalan selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Kebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri adalah seorang ulama yang bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan, dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura 100% memeluk agama Islam, sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu memeluk agama Kristen. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah telah berumur lanjut, tentunya Kiai Muhammad Khalil tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata, tetapi mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Kiai Muhammad Khalil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantren. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapatkan pendidikan dari Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri. Al-Ghazi, Kiai Haji Ghazi menambahkan dalam peristiwa 10 November, Kiai Khalil bersama kiai-kiai besar seperti Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hashim Asyari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Abbas Bunten dari Cirebon mengerahkan semua kekuatan goibnya untuk melawan tentara sekutu. Hizib-hizib yang mereka miliki dikerahkan semua untuk menghadapi lawan yang bersenjatakan lengkap dan juga modern. Sebutir kerikil atau jagung pun di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan menjadi bom berdaya ledak besar. Tak ketinggalan, Kiai Khalil mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah goib piaraannya. Di saat ribuan ekor lebah menyerang,
konsentrasi lawan pun buyar. Saat konsentrasi lawan buyar itulah pejuang kita gantian menghantam lawan. Hasilnya terbukti dengan peralatan sederhana kita bisa mengusir tentara lawan yang senjatanya super modern. Tapi sayang, peran ulama yang mengerahkan kekuatan goibnya itu tak banyak dipublikasikan. Papar Kiai Ghazi, yaitu cucu daripada Kiai Wahab Hasbullah ini. Kesaktian lain dari Mbah Khalil atau kelebihan yang Allah berikan adalah kemampuannya membelah diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Ghazi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung masuk begitu saja ke rumah dan lantas ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kiai Khalil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut langsung ditolong oleh Mbah Kiai Khalil. Kedatangan nelayan itulah membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimilikinya, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Papar Kiai Haji Ghazi yang kini tinggal di Wodo Martani, Ngemplak, Sleman ini. Di antara sekian banyak murid Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan pengasas daripada Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu pendiri Pondok Pesantren Tembak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Samsuri, yaitu pendiri Pondok Pesantren Dan Anyar. Kiai Haji Maksum, yaitu pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda dari Kiai Haji Al-Maksum. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asembago Situ Bondo. Suatu kisah, yaitu ketika Kiai Haji Khalil Bangkalan didatangi macan. Pada suatu hari di bulan Syawal, Kiai Khalil tiba-tiba memanggil santri-santrinya, "Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk pondok ini," kata Kiai Khalil dengan serius pada santrinya. Mendengar tutur gurunya tersebut yang sangat dihormati, segeralah para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang masih cukup lebat dan angker. Hari demi hari penjagaan semakin terus diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren seorang pemuda yang kurus, tidak seberapa tinggi, bertubuh kuning langsat sambil menenteng koper seng. Sesampainya di depan pintu rumah Kiai Khalil, lalu mengucap salam. "Assalamualaikum," ucapnya agak pelan dan sangat sopan. Pendengar salam itu bukannya jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya, "Hei santri semua, ada macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk pondok," seru Kiai Khalil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Kiai, kontan saja semua santri berhamburan datang sambil membawa apa saja yang ada, pedang, celurit, tongkat, pacul, untuk mengepung pemuda yang baru saja datang tadi yang mulai nampak pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Kiai Khalil begitu menggelora, maka keesokan harinya pemuda itu mencoba datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari.
Karena lelahnya pemuda itu yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Kiai Khalil datang dan membangunkannya. Korwan saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Kiai Khalil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu lega setelah resmi diterima sebagai santri Kiai Khalil Al-Maduri. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat dan pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan disegani baik kawan maupun lawan, bagaikan seekor macan seperti yang diisyaratkan Kiai Khalil. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu satu-satunya angkutan yang menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya dengan bergegas keluar dari kapal. Setelah suaminya keluar mencari anggur di sekitar anjungan kapal, nampaknya tidak ditemui pedagang anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi permintaan dari istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal laut untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya sesampainya ke anjungan kapal, pandangannya menerawang ke arah kapal yang akan ditumpangi. Semakin lama kapal tersebut semakin terus menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Ia memberi nasihat. "Datanglah kamu kepada Kiai Khalil Bangkalan. Utarakanlah apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Kiai Khalil pikirnya, siapa dia? Apa ia mesti harus ke sana? Bisakah dia menolong ketertinggalan saya dari kapal? Begitulah pertanyaannya itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Kiai Khalil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraannya. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Kiai Khalil langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu sang suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya, mulai dari awal hingga datang ke Kiai Khalil. Tiba-tiba Kiai berkata, "Loh, ini bukan urusan saya. Ini urusan pegawai pelabuhan. Sana, pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, dia bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Kiai Khalil. Orang tersebut bertanya, "Bagaimana? Sudah ketemu Kiai Khalil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada yang sangat putus hati. Kembali lagi temui Kiai Khalil, ucap orang tersebut yang menasihati dengan tegas dan tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Kiai Khalil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya Kiai Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali, saya bantu sampean." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Kiai Khalil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Kiai berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampean ceritakan pada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Pesan dan tanya Kiai seraya menatap tajam kepada orang. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Kiai. Lalu sang suami melaksanakan perintah Kiai dengan sangat patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibukanya matanya dengan pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia melihat apa yang dihadapannya. Ia sedang berada di atas kapal laut yang sedang
Takjub, heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Digosok-gosokkannya matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi. Dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia ditemu istrinya di salah satu ruang. Ini anggurnya, Di. Saya beli anggur jauh sekali. Dengan senyuman penuh arti, seakan tidak terjadi apa-apa, dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami sekali dalam hidup. Terbayang wajah dari Kiai Khalil Al-Maduri. Dia baru menyadari bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Pendengar budiman, sisa daripada tayangan Kisuma telah kita dengar bersama daripada kisah Khalil Bangkalan, sepenggal cerita yang telah kami bagikan ceritakan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita, dan semakin kita mengenal dan mencintai ulama-ulama kita, dan terlebih lagi kita mengikuti, mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru dan ulama-ulama kita. Semoga apa yang kita cita-citakan baik di dunia maupun di akhirat senantiasa Allah kabulkan, dan kita mendapatkan keberkahan daripada kisah-kisah ulama yang kita dengar pada saat dan kesempatan yang berbahagia ini. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.